Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Husnul Khotimah, Magister Pendidikan selaku pengampu mata kuliah Micro Teaching. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Jazuli dari kelas A11 PJJE PAI. Perkenalkan, pada kesempatan pada kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan memahami dan menguasai keterampilan mengadakan variasi. Prinsip dasar keterampilan mengadakan variasi. Pada dasarnya, keterampilan mengadakan variasi dalam bentuk pembelajaran merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan efektif. Baik tidaknya sebuah pembelajaran tergantung variasi dalam mengelola kelas dalam pembelajaran. Pada dasarnya, prinsip dasar keterampilan mengadakan variasi terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah motivasi. Variasi dalam memotivasi siswa yaitu dengan cara merangsang rasa ingin tahu dan minat mereka. Sejauh mana kita memberikan rangsangan rasa ingin tahu dan minat belajar mereka. Kemudian yang kedua adalah partisipasi. Variasi partisipasi merupakan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dengan cara meningkatkan partisipasi mereka, yaitu terlibat secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman. Variasi pemahaman ini mempermudah pemahaman siswa dengan menghadirkan informasi dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sumber, dari berbagai argumen teman-teman. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pada dasarnya, prinsip dasar keterampilan yang keempat ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Variasi membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan mengurangi kebosanan. Jadi ini yang terpenting dalam pembelajaran. Substansinya adalah berprinsip pada pembelajaran yang menyenangkan, jadi tidak membosankan. Demikian prinsip dasar keterampilan mengadakan variasi. Kemudian komponen-komponen apa saja yang dalam keterampilan mengadakan variasi? Yang pertama adalah komponen variasi metode, yaitu dengan memanfaatkan berbagai metode pembelajaran seperti metode diskusi, metode presentasi, role playing, dan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian variasi yang kedua yaitu adalah variasi media, yaitu menggunakan berbagai media pembelajaran seperti video, gambar, audio, dan alat peraga yang semata-mata untuk mempresentasikan materi dengan lebih menarik. Kemudian komponen keterampilan mengadakan variasi yang ketiga adalah menggunakan variasi alat, yaitu memanfaatkan berbagai alat pembelajaran seperti papan tulis atau whiteboard, laptop, dan proyektor untuk mempermudah penyampaian materi. Demikian komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi. Kemudian variasi penggunaan media pembelajaran. Yang pertama adanya video. Video ini dalam pembelajaran dapat memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami atau untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar. Jadi melalui video inilah siswa diberikan penjelasan lebih detail supaya supaya pemahaman siswa dapat memahami materi yang inginkan. Kemudian yang kedua adalah variasi yang kedua adalah gambar. Gambar merupakan media visual yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu konsep serta meningkatkan referensi atau informasi dan pemahaman. Kemudian variasi penggunaan media pembelajaran yang ketiga adalah audio. Audio di sini merupakan pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk fokus pada materi dan meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Pada pembelajaran ini yang lebih ditekankan pada listening. Kemudian yang keempat adalah
Presentasi. Presentasi ini dengan bantuan slide dapat mempermudah pemahaman materi dan membuat pembelajaran lebih interaktif. Itu terkait dengan variasi penggunaan media pembelajaran. Kemudian variasi penggunaan alat pembelajaran yang pertama adalah adanya papan tulis. Papan tulis ini merupakan media tradisional tetapi relevan yang dapat membantu interaksi siswa secara langsung dan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Kemudian yang kedua, variasi penggunaan alat pembelajaran yang kedua adalah whiteboard. Whiteboard ini menawarkan fleksibilitas dan kepraktisan sehingga memungkinkan penghapusan mudah dan penataan ulang materi. Kemudian yang ketiga adalah laptop. Laptop ini memberikan akses ke berbagai sumber daya pembelajaran sehingga dapat memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dan melakukan penelitian. Kemudian yang keempat adalah proyektor. Proyektor ini menampilkan materi pembelajaran pada layar yang besar sehingga dapat meningkatkan visibilitas dan pemahaman siswa. Demikian variasi penggunaan alat pembelajaran. Kemudian bagaimana cara mempraktekkan variasi dalam pembelajaran? Cara mempraktikkan variasi dalam pembelajaran yang pertama adalah kita memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tingkat kelas. Seumpama kita mau mempraktekkan diskusi, metode pembelajaran diskusi, maka harus sesuaikan tingkat untuk kelas diskusi ini cocok untuk siswa kelas berapa atau tingkat berapa. Sehingga dalam forum diskusi ini akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat menarik keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mempraktekkan variasi dalam pembelajaran yang kedua adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan minat siswa. Ini karena media pembelajaran saat ini yang ada memang dibuat semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya untuk meningkatkan minat siswa. Sehingga banyak sekolah yang berlomba-lomba membeli media pembelajaran. Contohnya membeli TV, kemudian flip, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang mempraktekkan variasi dan belajar yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ini yang terpenting. Jadi ketika mempraktikkan variasi dalam pembelajaran, siswa harus berikan kesempatan supaya siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kalau siswa tidak dilibatkan, maka akan terjadi siswa pasif. Kemudian yang keempat adalah variasikan kegiatan pembelajaran untuk menjaga minat dan antusiasme siswa. Jadi ketika dalam pembelajaran atau metode pembelajaran yang diterapkan, maka kita harus memvariasikan, dibuat variatif supaya siswa tidak bosan, supaya lebih menarik. Demikian terkait dengan cara mempraktekkan variasi dalam pembelajaran. Demikian keterampilan mengadakan variasi merupakan suatu kemampuan seorang pendidik untuk membuat pembelajaran tetap menarik dan tidak membosankan, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik serta memudahkan pencapaian tujuan dalam pembelajaran. Demikian pemaparan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.